Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin and Ethereum update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. So guys, apa kabar nih? Semoga weekend kalian menyenangkan. Dan ini kita mau update untuk Bitcoin sebenarnya. Cuma saya mau nambahin Ethereum karena Ethereum lagi ada update news terbaru ya soal VanEck. Narik dia punya Ethereum Futures Trust-nya karena katanya udah ada yang spot, jadi dia memutuskan untuk melikuidasi yang di futuresnya dan fokus only untuk perdagangan di spotnya. Sama satu lagi Wisdom Tree itu narik S1 filingnya mereka, jadi kelihatannya Wisdom Tree nggak ngelanjutin progress untuk mereka meng-acquire license untuk memberikan produk ETF ya pada klien-kliennya. And ya, kita mau update sedikit ya untuk progress dari Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin saat ini gimana nih, Vin ya? By progress sih kita akan lihat kemarin dia closingnya di $54.000. Agak sedikit di atasnya, tapi sedikit di bawah. Oh, sorry guys ya, saya untuk lihat lebih clear ya 53.800-an something. But somehow ya, kalau kita ngelihat secara body candle closing masih okay. At least dia masih survive di atas previous support resistance-nya. Dan sekarang sih ya kalau kita lihat ya by progress teman-teman sekalian, in the end Bitcoin hanya masih konsolidasi aja di dalam range yang relatif terbatas untuk bigger pictures-nya, dan banyak orang yang udah mulai was-was dan khawatir ya terkait dengan possibility untuk Bitcoin, US equity meneruskan pelemahannya lebih lanjut, bahkan bisa sampai ke level-level yang seperti $50.000, bahkan ada yang udah berspekulasi hingga $45.000. Ya, apakah kita bisa mencapai ke range area tersebut? Sebenarnya kalau misalkan kita udah ngerasain dampak lah ya dari estimasi pengambilan keputusan atas suku bunga yang akan dirilis pada 18 September mendatang, ini berarti nanti kalaupun ada sell the news event saat the Fed ya memberikan keputusan suku bunganya, maka market harusnya udah nggak akan yang kayak bagaimana banget gitu. Kecuali di tengah pengambilan kebijakan atau keputusan itu, ya beberapa saat setelahnya ternyata disambut dengan kondisi yang meriah. Seperti suddenly kita ngelihat penganggurannya tembus angka 4,5% atau menembus Nairu ya. Jadi kondisi tersebut bisa mengakselerasi dari inflasi dan malah menyebabkan kondisi the Fed itu jadi serba salah gitu loh. Kalau mereka pangkas suku bunga, malah bisa inflasi, dan itu artinya bisa dikenal dengan istilah stagflasi. Tapi kelihatannya ya dengan berbagai berita-berita, update dan juga kayak Sham Rule ya, teman-teman pasti sering banget dengar soal Sham Rule. Claudia Sham bilang ya ini positive false gitu loh, dalam artian kayak false signal. Kenapa? Karena ngelihat kondisi pada saat 2020, 2021 during pandemi itu sangat mempengaruhi apa ya kalau kita bilang ya, sangat mempengaruhi data, dan kita nggak bisa ngambil acuannya dari sana gitu loh. Dan itu kondisi yang sangat ekstrim di luar dugaan. Kalau orang bilang istilahnya itu ada force major ya teman-teman sekalian. Jadi apakah Sham Rule-nya bisa diaplikasikan? Nah itu ya, kalau katanya si Claudia Sham sih enggak. Cuman tetap biar gimana pun angka pengangguran akan jadi main apa ya kalau kita bilang ya, menjadi main highlight-nya ya buat the Federal Reserve. Jadi mereka ngelihat angka kemarin di 4,2% turun, harusnya sih menurut mereka ini artinya kondisi ekonomi Amerika masih bisa dikendalikan dengan baik gitu loh. Dalam konteks di sini kalau mereka ngambil kebijakannya adalah untuk pemangkasan suku bunga di 0,25%, mudah-mudahan bisa bertahan. Ya tadi banget kayaknya sekitar hari Sabtu ya, saya ada sempat share di Instastory soal ketika statement yang keluar dari ya kita bilang dari anggota FOMC, ya mereka bilang kalau misalkan justru bukan statement anggota FOMC sih, harusnya analis ya teman-teman ya. Intinya kalau misalkan kita malah justru melihat the Fed ngambil keputusannya adalah di 0,5%, itu artinya the Fed memang mencium bau-bau resesi ekonomi, dan itu artinya mereka akan membuat market akan semakin lebih khawatir. Nah makanya kalau banyak orang yang nanya ke saya nih, Vin, ini kalau rate cut kenapa malah turun? Kenapa bukannya malah naik? Ya, jawabannya adalah karena sebelumnya market, ingat guys ya, ini proses naiknya ini juga akibat priced in. Oke. Dari 2023 kuartal ketiga, kuartal kedua, itu naratifnya udah clear kalau the Fed akan melakukan pivot.
Ya, the Fed akan pivot, the Fed akan pangkas suku bunga. Pertanyaannya adalah kapan itu dulu, ya kan? Pertanyaannya adalah kapan itu dulu. Sampai akhirnya bisa dibilang ekspektasinya adalah Maret. Banyak orang yang waktu itu bahkan sampai ada kayak orang-orang viewer saya ya. Saya nggak tahu dia dapat info dari mana. Cuma dia bilang Maret pasti red cut. Dan kalau Maret red cut, harusnya ekspektasinya adalah market bisa kembali bullish dan lebih strong lagi. Nah, tiba-tiba Maret nggak jadi red cut. Nah, tuh ya. Kata pasti memang paling berbahaya kalau di financial market. Jadi jangan pernah kita mengambil kalau kita bilang ya, mengambil sebuah kesimpulan dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang pasti akan terjadi pada tanggal bulan atau sekian, ya, itu bakal jadi sangat beresiko. Ternyata Maret nggak terjadi ya. Maret tidak red cut, dan kemudian the Fed dari situ memberikan proyeksi baru kemudian kita bisa lihat. Makanya setelah bulan Maret itu kondisi market itu berubah. Jadi after FOMC meeting itu kita baru ngelihat market start turun sampai kisaran 56.900 dari dekat-dekat top ya, kisaran 70 ribuan something gitu. Nah, itu sebenarnya kan adalah merupakan efek dari publik yang percaya kalau the Fed itu akan melakukan pivot pada Maret. Makanya mereka sudah mengambil langkah dan mengambil keputusan atau melakukan transaksi sedikit lebih awal. Nah, sekarang the Fed beneran pangkas suku bunga, tapi kan mereka sudah ngambil nih langkahnya di awal gitu kan. Maka artinya kalau the Fed pangkas suku bunga dan ternyata nggak sesuai ekspektasi mereka, apa yang mereka lakukan? Ya mereka juga harus revisi, mereka juga harus evaluasi dong portofolio mereka. Ya mungkin sebagian dari mereka yang merasa, aduh ini ternyata di luar ekspektasi kita. Bagaimana kalau kita melikuidasi sebagian aset kita untuk kita aman atau mungkin untuk kita secure dulu profitnya, sehingga nanti kita lihat dulu the Fed pangkas suku bunga, kemudian kita lihat efektifnya gimana terhadap market, baru kemudian kita reassess atau review kembali, revaluasi lagi, dan kita baru atur kembali strategi yang baik buat portofolio kita gimana. Nah, itu kan sebenarnya para whale sudah melakukan itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, andaikan nanti setelah red cut market malah turun, saya nggak heran gitu loh ya. Ini memang sebagai dampak dari kekecewaan juga kan. Karena kan sebelumnya udah mengharap-harap banget nih 0,5%, ternyata 0,25. Nah, itu kekecewaan itu yang membuat mereka ngambil keputusan atau langkah berikutnya. Nah, ini saya jawab ya, karena ada beberapa yang udah nanya gitu loh. Kayak di previous video update ada yang bilang nih, live besok tolong dibahas mana aja yang possible jadi FUD dan penyebab market crash ya. Sebenarnya jawabannya cuma satu. Karena the Fed ngambil langkah yang relatif lebih safety, dia cuma ngambil 0,25% pemangkasannya. Takutnya apa? Efek dominonya itu baru terasa 2-3 bulan setelahnya gitu loh. Dan kalau misalkan nanti ternyata terkena dampaknya 2-3 bulan, penganggurannya baru naik setelah itu, nah itulah titik dimana resiko market untuk mengalami tekanan jual kembali menjadi lebih meningkat. Kira-kira kayak gitu. Oke? So guys, enough with the the macro perspective. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngelihat dari posisi Bitcoin hari ini, ya ini kalau saya lihat by progress hari ini kita mengalami rebound ya. Jadi rebound dari area 52.500. Saya bikin video tadi pagi, saya ada bilang sama teman-teman, karena memang kita ngelihatnya by progress itu kan Bitcoin sudah naik, istilahnya turun ya, cukup signifikan teman-teman. Kamu kalau perhatiin di dalamnya, internalnya itu kan terdapat yang namanya apa? Fair value gap ini ya. Ini lagi ongoing kebentuk. Ya, waktu tadi pagi pembukaan ya posisinya kan begini. Ini gapnya sangat besar gitu loh. Nah, ini sudah termitigasi minimal separuhnya lah ya kalau kita ngelihatnya. Apakah nanti dari sini dia masih bisa naik lagi? Ya, saya pikir sih demikian, masih ada possibility. Namun kalau kita ngecek untuk lower time frame-nya, tadi banget ya sekitar jam 12-an. Nah, kita mulai tuh ngelihat Bitcoin start rejecting gitu loh ya. Kalau kamu perhatiin dari struktur internalnya, after dia successfully create lower low, tiba-tiba dia sekarang mulai reversal gitu kan. Dia mulai reversal, pelan-pelan di 15 menit, dia coba untuk nanjak, sampai akhirnya tadi setelah jam 12 kita ngelihat ya ada selling pressure gitu ya, masuk dari level kisaran 54.800-an dan bawa Bitcoin balik turun sampai ke 53.900. Ya, resiko trading di weekend kalau menurut saya volatilitas rendah, volume rendah, jadi kurang reliable kalau dari segi technical analysis. Namun demikian teman-teman, ketika kita ngelihat ada rejection ini, ya itu kan berarti sebuah pertanda ya bahwa untuk struktur di time frame kecil 15 menit aja, dia tuh sudah balik dalam keadaan bearish gitu.
ya kan, minimal kamu udah lihat dia mengalami rejection, dan rejection ini bisa banget nantinya disambut oleh sellers ya untuk malah jadi lower high dan creating lower low lagi gitu. Artinya selling pressure buat masih berlanjut nih di hari-hari minggu ini kayaknya masih akan possibility-nya atau probabilitasnya masih cukup tinggi ya. Itu yang mungkin harus di take note teman-teman sekalian. Namun kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin naik juga ya, saya juga nggak surprise karena memang sebenarnya area-area paling ideal untuk kita nyari possibility lower high-nya dia ya minimal masuk area premium gitu loh. Dalam arti area premium tuh gimana, Vin? Ya ini kalau kita lihat ya dari bawah atas ke bawah, saya pakai Fibonacci 50%, 62%, golden ratio-nya itu confluence-nya pas banget di area order block. Jadi sebenarnya kalau lebih bagus ya kalau bisa agak di atas gitu. Jadi kita risk reward-nya juga oke gitu kan, enak gitu ya, nyari risk reward-nya, safety net-nya kita tuh enak gitu loh. Kalau misalkan sekarang bisa nggak? Ya bisa, tapi kita jatuhnya trading kan internal structure-nya aja, dan itu berarti ya mungkin possibility kita nggak sebesar bukan possibility ya kita bilang ya, peluang kita, opportunity kita nggak sebesar dengan posisinya ketika nanti dia sudah kembali ke area premium itu. Yaitu sementara yang saya lihat di lower time frame. Jadi Anda perhatikan aja nih di lower time frame 15 minute ya, dengan dia udah mengalami rejection kayak gini, harusnya sih very likely bisa ada possibility untuk dia meneruskan pelemahan, atau worst case ya bukan worst case lah ya kalau kita bilang ya, atau mungkin dia konsolidasi doang ya kan during weekend, namanya juga minggu, low volatility low volume, itu yang jadi kendala guys. Oke, so next one yang saya pengen review sedikit ya. Ini untuk Bitcoin by the way semoga udah cukup jelas. Kita udah punya level supportnya di kisaran 53.800 harusnya, atau 54.000 ya, kita bulatkan di level itu gitu ya, menjadi area support resistance yang perlu kita pantau untuk Bitcoin saat ini. Dan ya on the weekly perspective ya, I don't think Bitcoin is gonna be close in bullish ya, very likely kita closing dalam keadaan bearish. Jadi ya udah prepare aja teman-teman ya for possibility untuk next continuation ya di minggu depan. Nah berikutnya yang saya mau tambahin adalah di Ethereum guys. Walaupun Ethereum recently dapat sedikit bad news ya, tapi so far sih kalau kita ngelihat dari struktur yang besar ya, Ethereum masih coba untuk survive gitu di atas 0,62% dengan pertimbangan support resistance ini ya, saat ini menjadi area yang menurut saya cukup krusial bagi Ethereum, dan dia harus pertahankan di level atau area tersebut, dan itu di kisaran harga 2.200 sampai 2.150 itu level kunci sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian Anda adalah orang yang bullish terhadap Ethereum ya, Anda harus pertimbangkan area ini menjadi area yang cukup menarik untuk dicari kesempatannya gitu ya, karena kita bisa ngelihat kalau yang on the weekly perspective ya, I think so far ini adalah area yang cukup penting bagi Ethereum. Break di bawah itu, kamu bisa lihat nanti Ethereum bisa retest sampai ke level 1.700 hingga 1.500 dolar. Ya, ada selisih gap $750 menurut saya masih oke ya untuk pertimbangan averaging, ketimbang teman-teman yang mungkin FOMO buying Ethereum di harga 3.900 atau bahkan di kisaran 3.200-an gitu loh. Ketika kita bisa dapat harga yang relatif murah kayak kisaran 2.000, ini sebenarnya ya kalau kita compare dengan tahun-tahun kapan sih harusnya ini udah relatif tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan buat kita yang mungkin punya kepercayaan ya bahwa Ethereum di end of this cycle mungkin bisa banget untuk mencapai level kisaran $7.000-8.000, well I think this could be a very good range ya. Mungkin terlepas dari si sentimen negatifnya gitu, tapi teman-teman bisa mempertimbangkan kalau range area ini harusnya range area yang cukup ideal kalau ada rencana lah untuk melakukan reakumulasi. Sementara kalau kita ngelihat dari internal structure-nya, tadi waktu saya share ya siang hari, saya juga ngelihat Ethereum ya in the end memang dia masih kecenderungan bearish gitu ya. Nah ini teman-teman kalau kamu lihat dari internalnya aja, ini udah ada sign of rejection ya kan. Dia create higher high, and then what happen next adalah dia create atau mencoba untuk nge-break dan create lower low, dan oleh karena itu sebenarnya kalau misalkan nanti dia pullback-nya relatif korektif gitu ya, somewhere around this range ya, ini malah bisa jadi potensi untuk lower high-nya dia ya, jatuhnya untuk di weekend ya mungkin ada possibility untuk dibalik turun, mungkin revisit ke level 2.200-an, atau di sini dia mencari possible B wave-nya. Ingat ya teman-teman, ini kan bisa aja dia naik seperti ini, and then dia cari B wave, baru kemudian C wave, baru kemudian I don't know, maybe another rejection after that. Yeah, that's a normal possibility.
yang kita lihat. Jadi kayak jatuhnya A, B, and then C wave, baru kemudian dia reject lagi. Ya itu kan satu kemungkinan yang kita perlu perhatikan dengan posisi dia naik saat ini dengan kondisi yang relatif korektif gitu kan. Dan kalau kamu lihat dari time frame 1 jamnya aja, perspektif 1 jam tuh nunjukin ini bearish gitu loh. Jadi all of this process kalaupun harus terjadi ya very likely masih bisa ngebawa Ethereum ke harga lebih rendah atau lebih murah. Nah teman-teman, ya tinggal preparing tuh ya di 2200-an, 2150. Nanti kamu lihat lagi tekanan jualnya kayak gimana. Kalau tekanan jualnya slow, nggak terlalu impulsif, wah itu harusnya oke tuh ya. Jadi pertimbangan lagi. Oke, so itu update dari saya teman-teman untuk saat ini. Ya nggak banyak yang bisa saya update. Pergerakan weekend cenderung low volatile. Paling sekalian saya info aja ke teman-teman kalau ya seperti yang saya katakan ya, hari Minggu kita akan ada live streaming. So thank you very much guys yang udah standby dan paying attention di video ini. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat. Kita ketemu di live streaming untuk hari Minggu. God bless to everyone and happy weekend guys. Cheers and bye-bye guys. God bless ya.